membacakan beberapa kurikulum vitae dari pemateri pada malam hari ini. Yang pertama yaitu Kakak Yuninda Loviana, profil, nama panggilan Ninda, tempat tanggal lahir Nganjuk 469. Sosial media IG Ninda Love, riwayat pendidikan TK Pratiwi 1, SDN, MTS atau SMP di Nganjuk, MAN 2 Kota Kediri, S1 Kebidanan, koas, riwayat pendidikan non formal atau pelatihan, Brailing English Class, Matbol Ilmi, entrepreneur, LKMM 2 DKSK, LKMM Deto Ekstatif, mahasiswa IM UB, Sumi Amogi, Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia, Munas Rekernas Ikama Binas, Munas Rekernas Ikama Binas 2020-2019 tadi. Kemampuan Corel Draw 90%, video editing 80%. Kurikulum vitae, prestasi, finalis Tekden GM, finalis Meditasium UMM, juara 2 karya tulis ilmiah Cervikis 2019, finalis Medi Johnson 2020, juara 1 Isai Midcom Politekes 3 Jakarta 2020, juara 1 ACG Politekes Kemenkes Surabaya 2020, juara 1 video promosi kesehatan Cervix 2020. Riwayat organisasinya, Sekretaris 1 Jurnalis Ulil Albab 2011 sampai 2014, BPH ITKIR Anal 2014-2016, Divisi Dakwah SKI Al-Fatah 2014-2016, Bendahara OSIS Mahat Darul Ilmi 2014-2015, CO Keagamaan OSISMA 2015-2016, Departemen Acara SKI atau Bah Kediri 2015-2017, Staf Kementerian PSDM BEM FKUB 2018-2019, Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Eksekutif Mahasiswa Universitas Brawijaya 2019-2018, Sekretaris Nasional Ikatan Lembaga Mahasiswa Kebidanan Indonesia 2019-2020. Dan di sini pengalaman organisasi. BPHK mengajar 2019, USG Armabi 2019, BEM Boster 1-5, Sekolah Ilmiah Armabi, Spekup, Staf Magang, Si Acara BKM dan Prodi Menababa FKUB 2018, Skentawin of Brawijaya, Bank Pon Brawijaya, Granwood, Mahasiswa Sampah, Bipori, FBB Brawijaya, Indonesia Bebas Sampah 2019. Yang selanjutnya yaitu dari kurikulum vitae pemateri yang kedua, yaitu Kakak Taufikur Azizul Akbar. Data diri Taufikur Azizul Akbar, tempat tanggal lahir Nganjuk 10 Juli 1999, hobi nonton, foto, merendah namun tidak merendahkan orang lain. Prestasi, finalis kompetisi esai 2018 HIP UINSA, finalis LKTIN Merah Hafarah 2019 UTM, salah satu perancang proyek aplikasi Bank Sampah UNER Malang, juara 3 Harapan
123 Al-Banjari se-Kabupaten Nganjuk peserta magang industri MBKM 2021 di PA Lamongan. Pengalaman organisasi. Ketua Umum Pramuka MAN NU Mojosari, anggota dan CO di OSIS Mas NU Mojosari, IP PNU PAC Pak PAC, CBB Kap Nganjuk, Banser Nganjuk, anggota Konvenvo Kencana 2019, anggota BP SDM Imesa 2019, anggota Bahasa UKM Smart 2019, Ketua Umum UKM Smart 2020. Riwayat pendidikan SDN Jambes 1 2007 sampai 2012, MTSN Mojosari 2012 sampai 2014, Mas NU Mojosari 2014 sampai 2017. Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura 2019 sampai sekarang. Skill bermusik sholawat, karya tulis ilmiah. Itu beberapa kurikulum vitae dari kedua pemateri pada malam hari ini. Mungkin biar tidak lama-lama lagi bisa melangsungkan dengan acara berikutnya, yaitu pemaparan materi dari kedua belah pihak presentator pada malam hari ini secara bergiliran. Mungkin bisa dari Kak Taufik terlebih dahulu atau dari Kakak Yuninda. Terima kasih. Saya persilakan. Oke, terima kasih ya moderator. Kakak izin share screen ya. Jika Ini Kak Taufik, itu mau dibuka dulu. Udah kelihatan ya? Alhamdulillah Kak, sudah Kak. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahilladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Al-ayah. Sadaqallahul adzim. Amma ba'd. Sebelumnya yang saya hormati Dekan Fakultas Keislaman beserta jajarannya, Pembina UKM Smart Bapak Ahmad Badrus Syamsi, SHI MH, dan segenap pengurus UKM Smart 2021 dan para peserta kajian pada hari ini, pada malam ini. Pertama, kita panjatkan puji dan puji syukur kepada Allah SWT karena kita dapat berkumpul ya dan belajar bersama. Terutama saya juga masih belajar, dan yang kedua kalinya selawat serta salam tak lupa tercurahkan pada junjungan kita Nabi Agung Rasulullah SAW. Yang ketiga kalinya di sini saya akan menjadi pemateri pertama tentang business plan. Materi pertama, business plan, kita mulai dari pengertian. Nah, di sini business plan itu adalah dokumen tertulis yang disiapkan oleh wirausaha, ya. Yang disiapkan oleh wirausaha yang menggambarkan semua unsur yang relevan baik internal maupun eksternal mengenai perusahaan yang memulai suatu usaha,
Terus isinya itu juga perencanaan terpadu yang menyangkut kayak pemasaran, pemodalan, manufaktur, dan sumber daya manusia. Nah, kalau di kampus itu biasanya ada kompetisi, yaitu juga business plan namanya. Business plan competition biasanya diadakan itu kayak misalkan kita perlombaan yang 5 tahun atau beberapa tahun kemudian gitu tentang rencana apa yang diberikan kayak gitu ya. Nah, business plan competition itu adalah perencanaan bisnis yang sedang dilombakan. Jadi biasanya itu semua pada berlomba-lomba untuk memulai usaha kayak gitu ya. Apa yang mau direncanakan untuk beberapa tahun kemudian kayak gitu. Nah, itu termasuk mencakup informasi status saat ini, terus kebutuhan mendatang, dan hasil yang diharapkan dari usaha atau bisnis baru tersebut. Lanjut. Nah, sekarang tujuan dari business plan itu untuk mencantumkan tujuan yang ingin diraih oleh perusahaan serta cara untuk mencapai tujuan tersebut dengan baik. Ya, selain itu, business plan juga bisa dijadikan arahan tentang bagaimana suatu perusahaan mampu menjawab berbagai masalah tantangan yang ada di masa mendatang. Ya. Lanjut. Nah, sekarang menuju ke fungsi. Nah, fungsi dari business plan itu yang pertama mengawali berdirinya sebuah bisnis. Jadi teman-teman yang mungkin mempunyai ide atau apa itu mungkin bisa diawalinya dengan business plan, yaitu yang sebuah rancangan atau dokumen gitu ya. Rancangan untuk memulai suatu usaha. Yaitu. Terus yang kedua, prioritas menjadi lebih masuk akal. Itu fungsinya. Terus yang ketiga, mencari sumber dana investor. Jadi memudahkan juga untuk kalian mendapatkan investor atau penyumbang dana. Kan biasanya kalau ada dokumennya, ada penjelasannya, nah itu akan lebih mudah gitu dapatkan sumber dana. Ini sama juga kayak proposal juga gitu ya. Itu kan juga dicantumkan seperti apa kegiatannya dan apa tujuannya ke depan kayak gitu. Terus yang keempat itu meminimalisir resiko kegagalan. Nah, jadi kalian kan sudah memiliki kayak plan rancangan, dokumen yang baik. Nah, itu kalau misalkan ada kegagalan, nah itu kalian bisa membenahi dari kayaknya ini kurang pas. Nah, itu kalian bisa mengetahui dari situ. Terus yang kelima, itu memperkirakan masa yang akan datang. Jadi kayak misalkan banyak sih perlombaan-perlombaan yang mengusung tema kayak misalkan generasi Z atau 4.0, apalagi sekarang yang 5.0 menuju 4.0, nanti bakal ada lagi paling 6.0 ya, 6.0. Nah, terus menaikkan level bisnis. Nah, ini bisa menaikkan level bisnis. Jadi kan kayak misalkan ini masih rancangan. Nah, masih rancangan itu kalau misalkan sudah ada tertulis, nah itu ada kedepannya itu mau seperti apa, kayak gimana gitu. Nah, nanti bisa menjadi bisnis kalian itu berkembang.
Lanjut ini. Lanjut. Nah, sekarang perencanaan bisnis menggunakan 5W plus 1H. Nah, bisnis yang pertama, bisnis apa yang hendak dibuat? Nah, kalian mau membuat bisnis apa? Misalkan mungkin mau membuat bisnis minuman, terus atau ya kan sih kalau kemarin yang smart B2B itu produk makanan, lebihnya itu produk makanan. Ya misalkan susu dari nanas kayak gitu ya, atau susu dari melon, nah itu juga bisa. Terus atau enggak kurma dari tomat juga bisa. Nah, itu juga yang penting bisnisnya itu nggak pasti sih ada gitu loh, bisnis apa yang tidak kalian buatnya itu kalian kan sudah memiliki ide bisnisnya apa ya gitu. Seperti contohnya. Terus targetnya, penentuan target, siapa target pasarnya ya. Nah, mungkin targetnya itu ada di screennya, misalkan di daerah Jombang, di daerah Nganjuk. Nah itu targetnya ibu-ibu atau peserta atau sekolah murid dan sebagainya, anak kuliahan itu juga namanya target gitu. Terus gimana akan membuka usaha? Nah kalian itu lokasikannya di mana gitu? Kayak misalkan di daerah-daerah tertentu yang mungkin peluang usahanya lebih besar, itu juga bisa. Di kampus itu sebenarnya juga bisa dijadikan tempat untuk melakukan usaha gitu, buka usaha. Nah, terus kapan mulai usahanya? Nah, itu kan ada perancangannya. Pasti di business plan itu ada kayak perancangan yang 5W plus 1H ini itu dicantumkan gitu, kapan mulai usahanya. Nah, itu juga harus dirancang sedemikian rupa. Nah, terus mengapa membuka bisnis ini? Kok bukan bisnis yang lain gitu? Nah, itu alasannya harus juga sampai sertakan juga. Mengapa harus membuka bisnis ini? Mungkin bisnisnya ini memiliki peluang usaha di masa mendatang. Bisnis ini tidak ada sebelumnya gitu. Bisnis ini terlihat aneh tapi mendapat keuntungan yang banyak. Nah, itu mungkin bisa. Bahkan kalau misalkan ada tandingannya, yaitu kalian membuat perbandingan nantinya. Malah lebih baik lagi. Nah, misalkan ada bisnis sebelumnya itu kan ada es tebu. Nah, terus yang lain itu es tebu coklat. Nah, gimana kok bisa ada coklatnya? Nah, ini merupakan membuka bisnis baru gitu. Dan peluangnya juga lebih banyak yang mungkin yang baru itu, karena kan ada inovasi baru. Nah, terus bagaimana membuka bisnis ini? Nah, itu juga harus dipikirkan, harus dirancang juga. Mengawalinya seperti apa? Ya, membuka bisnis itu mungkin kalian itu seperti gini. Kita membuka bisnis, nah itu dengan perencanaan mungkin itu bisa melakukan bertahap-tahap. Nah itu tahap-tahapnya dijelaskan dan nanti itu tahapnya ada di bagiannya Mbak Ningga ya. Nah, itu kayak misalkan kalian mau menyasar di target apa gitu, itu bisa menjadi untuk pembuka bisnis gitu.
Lanjut. Nah, ini yang penting. Kemarin di subjeknya ada yang di TOR, ya, itu ada cara menuangkan ide atau bisnis plan. Nah, cara menuangkan idenya itu yang pertama ya kalian harus peka itu terhadap lingkungan sekitar. Kalian harus pandai-pandai mengamati. Nah, coba kalian amati sekeliling kalian, pasti ada. Kayak misalkan sampah aja itu bisa loh jadikan marketplace, ya. Bisa bagi bisnis plan juga bisa. Seperti kayak proyek kayak kemarin itu yang di Malang ada bank sampah, aplikasi bank sampah. Nah, itu sebenarnya selain dari aplikasi bisnis, sebagai bisnis plan juga bisa. Karena melewati beberapa jalur gitu. Nah, itu juga bisa. Sampah. Selain itu ada juga yang susu nanas. Yang kemarin itu di kayak nggak salah Mbak Maya itu membuat itu. Terus kurma dari tomat. Nah, itu kemarin saya ajukan ke PKM. Dan itu sebenarnya bisa di bisnis plan juga. Gitu. Terus ini kalian juga harus membuat timeline tentang nanti apa yang akan dilakukan. Kalau sudah menemukan kayak misalkan ide-ide di sekitar itu yang bisa dibentuk bisnis plan, bisa menghasilkan karya, bisa membuat bisnis ke depannya. Nah, itu kalian buatlah timeline gitu. Nanti setelah membuat itu kalian mau ingin apa gitu. Yang ketiga, kalian bisa bercerita. Nah, misalkan saya tadi menemukan seperti ini. Nah, bisa juga dicatat itu. Nah, itu biar nggak lupa. Nah, membuat ide dengan rencana yang matang, terus disertai data-data, itu akan membuat bisnis lebih baik. Nah, bahkan jika ditulis dalam lembaran, nah, dituliskan apa yang saya temukan tadi, terus kita itu menjadi ingat tanpa khawatir rencana kalian itu akan hilang. Jadi bisa disempurnakan juga gitu. Kalau kamu sudah ditulis, jadi kan kita sudah tahu lah. Kita ini tinggal tindak lanjutnya seperti itu. Oke. Ini kayaknya sudah di akhir saya ya. Baik. Ini saya mau tanya dulu ke moderator, ini langsung pertanyaan atau ke materi kedua? Terima kasih untuk gini Mas Pak. Tadi itu sempat lupa saya untuk menyampaikan susunan sistematikanya dalam diskusi kali ini. Mungkin biar lebih cepat untuk pemateri selanjutnya bisa menyampaikan terlebih dahulu dan sesi tanya jawab di akhir secara rumble gitu Mas. Terima kasih. Baik, oke, silahkan langsung. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan ya. Nah, untuk pembukaannya saya ngikut sama pemateri yang di depan biar nggak terlalu malam ya nanti ya. Nah, jadi di sini tuh kakak mau berbagi pengalaman aja sih sebenarnya. Nggak usah terlalu teoritis. Teoritisnya ke Kak Taufik aja ya. Jadi ini harapannya materi kakak ini buat kalian gimana caranya, tahapannya aja. Nah, selanjutnya bisa cara menghitungnya. Setelah itu bisa cara mengimplementasikannya. Untuk teori-teorinya nanti kakak akan
sekilas saja ya. Nah, untuk bisnis plan. Bisnis plan itu seperti yang Kak Topik katakan, bahwa isinya itu ada rencana keseluruhan bisnis, di mana operasi bisnis ini ada strategi pemasaran, produksi, beli, penjualan, dan distribusi, seperti itu ya. Nah, untuk bisnis plan ini juga merupakan instrumen panduan pelaksanaan dari kegiatan-kegiatan bisnis kita. Dan juga bisnis plan itu sebagai acuan kita untuk monitoring dan juga evaluasi oleh kita, pengelola, atau pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Seperti itu. Nah, kakak ditugaskan nih, gimana sih ide brand produk yang menarik? Jadi untuk bisnis plan, judul dari bisnis plan itu adalah brand produk, seperti itu. Jadi gimana sih cara brand produk yang menarik? Yang pertama, menarik dan berbeda dari yang lain. Contohnya, tahu nggak sih kalau kita beberapa ini kayak geprek densu itu kan? Itu kan hak patennya ada orang lain daripada Ruben Onsu, seperti itu ya. Nah, kenapa sih kita penting untuk memilih brand yang berbeda dan unik? Ya, karena ini, kalau ketika brand kita besar dan nantinya kita akan mematenkan brand, itu nanti akan kesulitan atau kita sudah lebih didahului oleh orang lain. Ini adalah menarik dan berbeda, itu adalah suatu keharusan. Nah, untuk selanjutnya adalah nama sederhana dan tidak ketinggalan zaman. Contohnya, namanya sederhana aja, seperti kayak Cahaya, Vivi, seperti itu ya. Jangan sampai namanya itu aneh-aneh kayak XYZ gitu. Nggak bisa baca orang-orang kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya nih, desain logonya ini harus berkarakter, harus disesuaikan dengan produk kalian. Kalau produk kalian kayak Kak Topik bilang, kurma dari tomat, ya yang harus menginterpretasikan kurma dari tomat. Produknya itu makanan, terus nanti kalian ini logonya seperti kayak palu seperti itu tuh, jauh sekali melenceng seperti itu. Nah, yang selanjutnya ini adalah mudah dibaca, diucapkan, didengar, bahkan diingat. Jadi untuk gimana sih iklan-iklan di TV itu produknya kok bisa diingat ya, karena emang produknya ini adalah menarik, unik, dan juga mudah dibaca, diingat, dan didengar seperti itu. Selanjutnya ini adalah punya makna positif yang berhubungan dengan barang dagangan. Seperti yang Kakak Topik contohkan, kurma dari tomat. Ada kurma tomat gitu. Jadi ya harus berhubungan seperti itu, jangan melenceng banget seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah tidak asing di masyarakat umum. Dimana kalau masyarakat umum seperti asing itu seperti malas untuk membaca, apalagi kalau untuk membaca, mendengar, masih melafal itu sangat tidak direkomendasikan. Nah, untuk selanjutnya ini adalah proses kita. Proses kita sebenarnya dikit banget. Ini cuma teorinya aja sih yang banyak. Jadi untuk yang pertama ya kita ada pendahuluan, gambaran umum, analisis produk, dan juga penutup. Nah, untuk selanjutnya, ini yang terpenting dari bisnis plan. Ini adalah langkah awal kita untuk menyusun dari bisnis plan. Untuk menyusun dari kotak-kotakan ini ada strateginya. Jadi untuk strateginya, ini kakak dapat dari dosen kakak yang dari Melbourne, Australia. Jadi untuk yang pertama yang kita isi itu yang pertama ini customer segment. Yang di kanan ya, kanan paling atas. Nah, customer segment atau bahasa Indonesia adalah segmen pasar, seperti itu. Ini adalah menentukan segmen mana yang menjadi target bisnis kita. Seperti yang Mas Topik bilang, bahwa siapa sih yang pengen kita atau kita ke siapa, seperti itu. Nah, contohnya mahasiswa atau smart seperti itu. Jadi langsung aja kita langsung menuju target yang secara khusus. Ataupun targetnya bisa secara luas seperti mahasiswa JM seperti itu. Nah, yang kedua kita akan langsung ke value proposition. Kita lihat di sini. Nah, value proposition yang pasti keunggulan produk kita dibandingkan dari produk ini. Dimana kalau kita lihat ya beberapa produk susu bayi gitu ya. Ada Milna GM seperti itu. Mohon maaf saya sebut produknya biar teman-teman ini bisa. Mereka
antara produk A dengan B pasti memiliki sisi yang memiliki keunggulan yang berbeda. Contohnya ya, kakak ini contohkan kalau kalian seolah-olah menjadi pengusaha snack buket yang dibuat wisuda itu untuk dijual di mahasiswa di UTM. Kalian punya snack buketnya itu, kalian tuh menawarkan kepada pelanggan atau yang pertama, snack yang saya pakai ini adalah yang lebih bervariasi, jadinya lebih cantik kalau dibuat foto mbak-mbak yang buat wisuda kayak gitu. Nah yang kedua, harganya terjangkau daripada harga-harga yang lain, jadi pelanggan pasti nih beli di saya, apalagi mahasiswa yang pengen harganya yang murah seperti itu. Nah yang ketiga, ini campur, bisa pilih snacknya terserah si pembeli gitu. Jadi memiliki keunggulan dari yang pada yang lainnya seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya kita langsung ke channel. Channel ini yang di sini ya. Gimana sih kita menyalurkan produknya kayak gitu? Atau langsung kasihkan langsung ke pembelinya seperti COD, cash on delivery. Ataupun kita seperti di e-commerce kayak di Shopee, Lazada, Tokopedia, ataupun direct selling ataupun reseller seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini ada yang namanya revenue stream, di mana organisasi memperoleh atau kita memperoleh pendapatan dari pelanggan. Apa sih pendapatan yang kita dapat dari pemasukan apa aja? Yang pertama, pasti penjualan snack. Snack kalian jual atau kalian titipkan ke kantin dari fakultas kalian. Nah, selanjutnya kita bisa menjual snack buket dalam bentuk utuh seperti itu. Sesuatu atau agen yang lebih besar. Jadi pendapatan kita itu tidak hanya satu dari penjualan buket aja seperti itu. Nah, untuk selanjutnya, nomor 5 ini ada key resource atau sumber daya. Di mana sumber daya itu adalah termasuk bahan produknya apa, kendaraannya apa, dan sumber dayanya siapa aja. Kayak sumber dayanya ini perlu 1 orang atau 2 orang itu perlu dipikirkan seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah customer relationship, di mana sih kita sebagai pengusaha itu menjalin ikatan dengan pelanggan kita. Contoh nih beberapa ataupun voucher, ataupun kita ngasih seperti kertas untuk si penerima seperti itu, berikan potongan harga seperti itu akan menjadi sesuatu yang berbeda atau khas dari customer relationship seperti itu. Nah, untuk selanjutnya ini adalah key activities, di mana semua aktivitas dalam pembuatan dari buket snack itu. Nah, untuk contohnya sendiri adalah di mana kita akan untuk membuat ini ya, kita harus mendesain dulu gimana sih buket yang bagusnya kayak gimana, itu membeli bahannya. Selanjutnya itu merancang, setelah merancang kita dikemas, setelah dikemas kita promosikan, setelah dipromosikan ada yang beli baru kita kirim. Seperti itu, ini adalah key activities. Nah, yang selanjutnya adalah key partner, di mana siapa sih yang dapat membantu agar produk kita dapat selesai kayak gitu. Kita tuh perlu bantuan di mana suatu buket, snack buket ya, pasti perlu pita, perlu lem yang plastik itu. Nah, perlu kain pun itu, dan perlu kardus. Jadi kita tuh mau bekerja sama dengan beberapa seperti supplier untuk merealisasikan produk kita. Nah, untuk selanjutnya ini ada nomor 9 yang terakhir itu adalah struktur atau struktur pembayaran bisnisnya, pembiayaan, mohon maaf. Gimana sih pembiayaan, apa aja yang kita biayai dalam produk ini? Yang pasti kita membeli barang atau biaya produksi, sama kita penasaran kalau seumpama kita di Instagram kayak gitu kita ada info kan kita juga bayar, ataupun operasional yang lainnya seperti listrik buat manasin lem yang plastik itu dan atau lain-lain. Nah, selanjutnya ini bisnis plan tuh dari awal itu apa Canva itu bisnis model Canva. Namun bisnis plan adalah lebih. Nah, kalau bisnis plan ini yang pertama kita harus kita munculkan dari suatu masalah di lingkungan sekitar kita.
seperti Kak Topik yang bilang, kita harus peka untuk lingkungan-lingkungan kita yang di sekitarnya. Apa sih hal yang unik yang bisa kita jual? Ataupun apa ada sih kesenjangan? Ini oksigen di rumah sakit ini banyak nih, apa saat ini kurang-kurang karena banyak yang COVID seperti itu. Dari situlah muncul latar belakang kenapa kalian harus membuat produk ini seperti itu. Nah, untuk visi, di mana kalian pasti sudah tahu ya kalau visi kan kalian anak organisasi, di mana visi itu adalah gambaran besar atau keseluruhan apa yang diinginkan. Nah, untuk selanjutnya ini misi ya penjabarannya dari visi. Nah, untuk selanjutnya ini teori, jika kalian bekerja pasti akan membuat seperti ini. Yang pertama, profil bisnis. Bisnis ini nama bisnis berbeda dengan nama produk. Nama bisnis seperti Mundur Sejahtera seperti itu. Ini adalah nama perusahaan atau nama bisnisnya. Nah, untuk selanjutnya adalah produk bisnis. Nah, produk bisnis ini baru yang kalian. Seperti snack buket siapa seperti itu. Nah, lokasi bisnis ya, lokasi di mana kalian menjual ataupun di mana distributor bisa mengambil barang seperti itu. Nah, untuk selanjutnya mitra kerja, di mana mitra kerja ini kalian dapatkan seperti di mana sih kalau kita bisa menitipkan barang atau di mana sih kita bisa melakukan penjualan melalui orang lain. Seperti kalau snack buket itu, kita titipkan di UKM-nya Mas Topik ini, biar nantinya untuk mahasiswanya bisa beli biar dikasihkan kakak-kakak tingkat yang mau sudah. Gitu. Karena murah jadinya ya udah kita titipin aja di situ, nanti bagi hasil di sana. Nah, pemasaran ini bisa dari mana-mana sih, jadi dari Instagram, e-commerce dan selanjutnya. Untuk waralaba ini kayak franchise seperti itu mungkin tidak usah terlalu dibahas karena waralaba ini untuk perusahaan yang cukup besar. Selanjutnya aspek manajemen ini adanya seperkalian ini struktur organisasi di mana pastilah butuh general manager ataupun ketuanya, siapa yang bagian promosi, siapa yang bagian beli bahan. Ini ditulis siapa sih nama-nama yang siapa yang membeli bahan baku, siapa yang mendistribusikan, siapa yang membuat seperti itu. Nah, untuk kemitraan ini adalah di mana kalau kita seperti jadi supplier kayak gitu. Karena kakak adalah pengusaha buket. Jadi kakak ini mau bekerja sama dengan snack apa seperti itu. Jadi untuk kontrak ini adalah kemitraan kita terhadap bahan baku yang kita butuhkan seperti itu. Nah, selanjutnya aspeknya adalah seperti pemasaran dan juga strategi pemasaran. Selanjutnya aspek produksi tidak terlalu usah dibahas ya, seperti bahan baku prosesnya adalah kalian sudah paham sekali. Ini aspek ekonomi. Aspek ekonomi itu kalian jabarkan aja. Seperti kalian kalau menjual satu buket snack itu, apa aja yang dapat didapatkan oleh konsumen kayak gitu. Yang pertama pasti snacknya dapat berapa? Dapat 7 nih, dapat 7. Harganya berapa nih? Kalau harga dari kalian 7.000. Lanjutnya kainnya berapa? Kainnya 2 lapis, ada pita, ada kasih ucapannya. Jadi kira-kira 10.000 dari kalian untuk modal. Ini aspek hukum dan aspek lingkungan. Nah, ini adalah penting dari kesemuanya, ini adalah yang terpenting untuk kalian ya. Yang pertama pendanaan kalau untuk perusahaan yang kecil atau kita yang memulai adalah pendanaan dari iuran ataupun pribadi. Nah, ini kakak mau menggunakan BEP atau impas atau balik modal. Sebenarnya yang ke atas ini penting juga penting, tapi kalau ini sangat penting untuk kalian. Nah, langsung aja ya. BEP atau balik modal ataupun impas itu antara kalau kita modal sama dengan penjualan impas seperti itu. Nah, kakak langsung contohkan ya. Kalau ini kita menjual snack buket tadi ya. Kalau kita biaya tetap ini ada 25.000 ataupun kita biaya tetap ini dalam konteks listrik, selanjutnya tempat sewa ataupun juga yang lain-lainnya adalah biaya tetap. Biaya variabel itu nggak usah dihafalin, penting paham aja. Biaya variabel ada biaya bahan kalian, bahan baku kalian apa yang kalian butuhkan. Yang tadi kakak contohkan itu ada snacknya, ada
kainnya, ada kartu ucapannya, kita kira-kira 10.000. Penjualannya kita berapa? 20.000 ya, misalnya aja. Margin kontribusi ini dipikirin, margin kontribusi adalah laba. Laba kita dari penjualan. Gitu. Nah, BEP ini adalah impas. Berapa sih modal kita? Berapa banyak unit itu apa? Buah. Berapa buah produk kita untuk harga kita, modal kita itu impas atau nggak rugi juga nggak untung. Seperti ini rumusnya, mudah sekali. Ini langsung aja dimasuk-masukkan. Jadi unit, biaya tetap, listrik, dan kawan-kawan dibagi penjualan dikurangi biaya pembuatan seperti itu. Nah, kita temu adalah 3. Nah, untuk yang kita sama-sama. Nah, untuk hasilnya adalah 50.000. Ketika kita menjual barang sebanyak, sebenarnya 60.000 ya kalau 3. Karena 2,5 adalah 50.000, kita menjual barang 3 unit atau kita 50.000, kita sudah impas. Nah, untuk selanjutnya, penjualan ke-4, ke-5, ke-6 itu adalah untung kita, seperti itu. Untuk selanjutnya, analisis SWOT seperti ini. Kalian udah paham ya untuk SWOT-nya. Untuk kekuatan dari internal, selanjutnya weakness, kelemahan internal. Nah, kalau strength sama weakness ini adalah dari internal, di mana kita melihat kekuatan dan kelemahan dari diri kita. Maksudnya dari bisnis kita. Nah, untuk peluang dan juga ancaman itu adalah dari luar. Ingat-ingat ya, peluang ancaman itu adalah aneh ini ya. Bobot ini kalau totalnya 1, pokoknya bobotnya 1. Skor totalnya 2,43 dan 2,73. Kalau bisnis kalian berada di sel yang 1, itu adalah bisnis yang bagus. Bisnis yang akan memiliki kelancaran ataupun kemudahan. Ketika kalau bisnis kalian pada sel yang 2, mencari terobosan ataupun sesuatu yang unik lagi ataupun keunggulan produk kalian harus ditambahkan. Pun yang sel yang ketiga, kalian tuh harus berbenah tentang bisnis plannya ataupun perencanaannya. Nah, yang paling gawat ini adalah sel yang nomor 5, yang 4, mohon maaf. Nah, ini adalah angka ombak seluruh ide dari bisnis kalian. Ini kurang ini sih, nanti pasti kalian dapetin. Nah, ini untuk selain jadwal kegiatan seperti Mas Topik bilang, ya kalau kita mau membuat dari bisnis ya jadwalnya kita harus tetapkan, seperti pembuatan promosinya ini harusnya lebih lama lagi. Nah, pembuatan produknya, penjualan, distribusinya, maksudnya ini adalah pengantarannya gimana, selanjutnya di monitoring dan juga dikasih evaluasi gitu. Nah, ini untuk penutupnya kurang terlalu penting ya menurut kakak. Jadi penutupnya adalah kesimpulan atau keputusan yang diperoleh setelah berpikir, seperti ya menurut plannya kalian ini layak untuk dipertahankan atau layak untuk ditinggalkan dalam penjualan. Nah, untuk sarannya ya kalian gimana kayak kritiknya ini harus dikasih bulan lain atau dikurangi apa kayak gitu. Nah, mungkin itu saja dari kakak. Terima. Jadi kakak kembalikan ke moderator. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas penyampaian dari Kak Yuninda Loviada Ersia dan Kakak Taufik. Di sini akan dibuka sesi tanya jawab yang dimana bisa bagi pihak penanya menyampaikan saran atau desain di kolom komentar terlebih dahulu. Silakan teman-teman.
Mungkin untuk moderator ada yang mengangkat tangan. Sebentar Kak, soalnya saya pakai HP Kak, jadi nggak muncul soalnya yang bertanya itu. Ngelesin. Baik, di sini dari Mas Muhammad Arif Wahyudin, silakan bisa menyampaikan pertanyaannya. Oke, baik. Terima kasih Pak Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Mbak Yuninda sama Kak Taufik. Di sini saya mau tanya Kak terkait mengenai bisnis plan ini tuh, apakah dalam faktor penyusunan bisnis plan ini sendiri biasanya apa aja sih faktor kendalanya gitu yang sering dipertimbangkan bagi kita sekelas pemula atau sekelas mahasiswa begitu Kak, dari segi internal maupun eksternalnya begitu. Terima kasih. Baik, mungkin bisa dijawab terlebih dahulu sambil menunggu mungkin teman-teman masih merundingkan pertanyaan atau mendiskusikan pertanyaannya. Baik untuk Kakak Yuninda ataupun Kakak Taufik, dipersilakan. Ini Kak Taufik terlebih dahulu ya. Baik, saya jawab ya. Mungkin nanti bisa ditambahi dengan Mbak Yuninda. Nah, biasanya yang jadi kendala bagi kelas pemula ya, sebenarnya sih kalau menurut saya itu bukan pemula ya, soalnya kalian itu sudah dari kecil itu pasti sudah kenal yang namanya bisnis ya. Dari saat kalian sekolah SD sampai mungkin sekarang itu sudah mengenal yang namanya bisnis. Mungkin kurang yang penerapannya aja gitu ya. Kalau yang jadi kendala itu sebagai mana yang seperti kita ketahui, biasanya itu ide mungkin ya, mengembangkan ide.
Kalau misalnya sebenarnya kita itu udah tahu kayak ide yang menarik, ide yang ada di depan kita, kayak misalkan pengetahuan yang di depan kita yang bisa dijadikan sebuah bisnis itu sebenarnya udah ada, tinggal kemauan kita aja gitu. Terus kita itu lebih memikirkan bagaimana nanti kalau gagal, bagaimana nanti berkembangnya, bagaimana modalnya ini nanti dapatnya dari mana. Nah itu jadi pesimis gitu. Sebenarnya itu yang menjadi kendala ya. Kalau yang dikompetisikan itu sebenarnya yang yang dibingungkan itu kita lebih menyerah dulu gitu loh. Soalnya idenya itu kita nggak dapat gitu. Buat judulnya itu gimana gitu. Mungkin itu ya kalau yang di kompetisi. Sebenarnya kalian itu kemarin ada sih salah satu di antara kalian mahasiswa juga itu memiliki ide tahu apa gitu loh. Saya lupa namanya. Nah itu sebenarnya udah ide, tinggal kalian menerapkan judulnya saja gitu. Setelah itu perancangannya seperti apa, terus pembuatannya seperti apa, terus nanti modalnya, penghitungannya semuanya itu seperti apa, nah itu tinggal itunya saja. Jadi kalau menurut saya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Yuninda. Oke, jadi ini tambahan aja ya dari kalau topik ini emang dari niatnya untuk pelaksanaannya itu sudah bukan hanya. Nah untuk saya sendiri dalam pembuatan aja ya, sebenarnya kalau kendala sih enggak sih kalau kendala. Ini cuma hambatan dikit-dikit aja. Yang sulit itu pelaksanaannya emang kayak gitu. Kayak gimana ntar kalau udah jalan ntar macet ataupun timeline-nya berubah ataupun ada masalah ataupun ntar kalau rugi kayak gimana. Sebenarnya ada cara-caranya semuanya. Nah kalau dari kakak kalau pertanyaannya sendiri adalah ada kendala dalam bisnis plan gak sih? Ada seperti itu. Tadi untuk analisis SWOT ya, kan tadi udah kakak jelaskan analisis SWOT-nya. Jadi kan kalau analisis SWOT kalau kayak kita gitu kan mungkin ya udah simple aja. Kalau analisis benar-benar analisis yang tadi ada angka-angkanya, bobot-bobotnya, itu harus sebenarnya itu dianalisis yang lebih berkepentingan ataupun yang lebih mampu seperti itu. Kalau sendiri analisis kita terkesannya adalah subjektif seperti bantuan orang lain. Ini sebenarnya termasuk ancaman nggak sih kayak gitu? Kita harus konfirmasi ke orang lain, jangan kita sendiri. Dan untuk yang lainnya itu kan kita mengkonsep ya, konsep itu kan salah benar itu kan kita bisa ini apa sih perbenahi seperti itu. Nah kalau udah jalan nih yang perlu seperti ini atau tulisannya yang perlu banget susah seperti itu. Mungkin itu dari saya. Oh iya, untuk kamu diratot bisa loh. Teman-teman yang di sini yang udah punya usaha ataupun kesulitan karena juga jadinya bisa sharing-sharing di sini kalau ada kesulitan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Taufik dan Kak Yuninda. Bagaimana untuk ada Mas Muhammad Arif terkait jawaban tersebut? Apakah ada ingin disampaikan lagi atau bagaimana? Saya persilakan Mas Arif. Oke, sudah cukup, Mas. Terima kasih. Terima kasih, Mbak. Mas.
Baik, terima kasih. Bila mana ada teman-teman yang ingin sharing, ingin bertanya tentang bisnis plan, silakan raise hand. Terima kasih. Baik, di sini ada Mbak Diana Febrianti, bisa menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Ini Kak, sebenarnya ini apa ya? Ya udahlah, nggak apa-apa saya sampaikan aja ya Kak ya. Sebenarnya saya tuh dalam kayak masa pandemi ini tuh sudah beberapa kali sama teman-teman gitu mau mencoba bisnis plan ini kan. Cuman selalu dipatahkan oleh keadaan gitu Kak. Jadi karena pandemi dan sebagainya gitu. Kalaupun kita masuk di salah satu e-commerce gitu kayak Shopee, Lazada dan sebagainya tuh kan banyak pesaingnya gitu. Selain itu kan mirip-mirip kan dagangannya. Kalau kita nyari search apa kan rata-rata mirip kan barangnya. Nah, itu susah. Jadi ya udahlah ya, gak jadi gitu kayak berapa kali. Nah, jadi saya mau minta tips gitu, Kak. Kayak gimana sih biar bisa gitu loh di masa pandemi kayak gini kita ngebangun, apalagi yang awal-awal kayak saya sama teman-teman saya tuh kan masih awal banget, takut rugi, takut gimana kan modalnya juga nggak banyak gitu. Takutnya gitu. Boleh minta tipsnya Kak, itu aja. Terima kasih. Dari suku kita kakak topik terus dulu yang jauh ya. Di katanya Kak Topik suruh apa aja yang jawab. Nah, ini kayaknya dilema semua orang ya untuk Diana Febrianti ya. Ini saya kakak jadinya untuk dari pandemi ini semuanya sulit. Jadinya kita emang bisa dari fokus satu kita jualannya kita ya. Kayak kakak kan souvenir pesta. Nah sekarang pesta ini kan sudah nggak boleh ya di mana-mana. Jadinya macet, nggak ada pesanan seperti itu. Mana ini kalau biar bisa jalan kayak gitu. Kita jangan fokus jadi di satu ya kayak gitu. Mungkin kalau kita udah punya seperti mungkin sebenarnya terus kayak gitu. Sampai kita karena pulpen itu udah gitu ya, kita kan nggak mau rugi ya, ataupun kita atau uang kita ngendam di pulpen itu kan ya banget ya. Udah kita kalau anak-anak kita ataupun toko yang dekat kita titipin walaupun untung pun rugi enggak, pokoknya rugi enggak, untung dikit kayak gitu. Nggak apa itu kalau ada atau stok barang masih ada, udah jual aja dulu. Karena ini pandemi ini nggak tahu kapan berakhirnya kayak gitu. Nah karena kalau belum mulai apa-apa, kakak sarankan itu adalah memulai apa yang namanya dropshipper ya. Nah dropshipper barang-barang sering banget dipakai ya dari pandangan kakak sendiri. Produk makanan ini adalah bagus juga kalau di kota besar. Tapi kalau untuk tempat kalian adalah tempat-tempat yang tidak terjangkau seperti Gojek, seperti itu adalah sulit seperti itu untuk dijalankan. Coba pindah atau pikir ide yang lain yang tiap kali orang-orang butuhkan di kita. Nah, kita kembali lagi itu kita bisa ke e-commerce itu yang lebih murah kayak gitu. Bisa kita kalau ke cewek-cewek pasti cewek itu sesuatu ataupun ini dengan kalau OpenBO itu sekarang agak ini ya. Kalau kalian berada di bukan kota itu adalah masih berjalan kayak gitu. Nah untuk selanjutnya kalian pola kita sangat dibutuhkan. Udah nggak apa-apa dropshipper dulu aja ataupun dropshipper dulu aja di Tokopedia. Kembali kalian mengumpulkan uang gimana belajar kayak gitu.
kuota listrik ataupun yang lain-lainnya itu kalian bisa jalankan kayak gitu. Mungkin itu aja sih, atau mungkin kita mau berdiskusi lagi Diana. Iya Mbak. Sebenarnya kayak jualan kayak pulsa dan sebagainya tuh mau mencoba juga, cuman kayak dapat bisikan dari teman-teman gitu kan yang mau mulai kan kita bareng-bareng nih, cuman udah nanti gak ada yang beli, gak laku gini, terus kayak mau gitu, bener gue juga ya udahlah gak jadi gitu, jadi kayak kapan mulainya ini bisnis. Nah, oke Diana ya. Nggak kalian aja dulu kayak gitu juga, kalau jualan pulsa, kuota internet listrik gitu, aku malu karena kakak bukan orang rantauan kayak gitu. Yang kedua, nanti dijual apa enggak kayak gitu ya. Ya udah, kita kan nggak rugi promosi gitu kan, promosi ya udah ke tetangga, malu ya udahlah, malu itu kita jualan halal kayak gitu, kenapa kan harus malu. Udah promosi, kalau kalian nggak mau bersama-sama ya udah kalian, karena kalau bersama-sama ya ada ya lebih kuat kayak gitu, ataupun modalnya lebih banyak. Tapi beberapa kali kalau kalian emang pengen pemula dan kalian pengen menguji diri kalian sendiri, ya udah dulu. Ini percaya nih kalau usaha kuota ini bisa laku nih di desa aku ataupun kota tempat tinggal aku kayak gitu. Kenapa pas jual aja dulu kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita juga nggak pikir kita ada dropshipper. Teman langsung beli dulu, kan itu kan juga cepat ya untuk prosesnya, jadi kita nggak ketahuan kalau kita adalah reseller kayak gitu, jadi kita nggak ketahuan kalau kita juga mengambil untung, dan prosesnya juga cepat, dan juga untuk orang-orang sekitar juga tidak memiliki kapabilitas seperti yang kita, nah kayak gitu. Sudah, Kakak Taufik. Saya mau tambah ya, di masa pandemi ini memang kita terkendala terkait jangkauan kita, kayak misalkan kita kan ada PPKM ini. Nah, itu sebenarnya menunjukkan kita lihat situasi juga. Nah, lingkungan juga. Selain itu kita memperbanyak relasi. Nah, kalau misalkan memasuki masa PPKM itu misalnya kayak sekarang itu lebih banyak ke ya kayak tadi reseller tadi juga, dan setelah itu pulsa itu mungkin juga bisa. Terus memang bisa, soalnya banyak kebutuhan dari teman-teman juga, apalagi kalau kalian kalau kayak di desa saya ya, soalnya kan saya ini lebih mendekatkan diri ke teman-teman sebaya ya, semua kalau bisa dirangkul semua. Nah itu kalian pasti akan mendapatkan apa kok ya, bukan keuntungan ya, bukan memanfaatkan ya, cuman mereka kalau misalkan perlu sesuatu pasti kalian tahu nanti apa yang dibutuhkan dari masyarakat, seperti itu. Misalkan kita kan tidak dibatasi gitu, kemana-mana dibatasi, dan juga jamnya juga dibatasi mungkin gitu. Nah kalau di desa saya itu lebih banyak sih memerlukan hiburan, jadi kayak mainan. Nah mungkin itu juga dibutuhkan, kayak misalkan kartu, kan tahu kartu Uno kan ya. Nah itu sekarang itu kalau di daerah saya itu lagi diperlukan gitu. banyak kayak misalkan orang mau beli, bahkan ada turnamennya juga dibuatkan turnamen kecil-kecilan. Itu bisnis juga, peluang bisnis. Ya pokoknya intinya ya peka terhadap lingkungan, dan itu juga melihat situasi juga, itu peka situasi, dan selain itu banyak relasi itu yang diperlukan sebenarnya. Mungkin itu. Ya, terima kasih Kak atas tipsnya. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh Yuninda dan Mas Taufik. Mungkin bila mana ada teman-teman satu lagi yang ingin bertanya, silakan raise hand. Terima kasih. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang ingin bertanya lagi terkait bisnis lain atau ingin sharing-sharing tentang usaha teman-teman atau gimana gitu? Silakan. Ini sih, apakah saya boleh bertanya lagi? Boleh, silakan Adik Arif, silakan bertanya lagi. Oke, Gak baik. apa-apa. Gini Kak, pernah saya tuh melihat beberapa kasus di lingkungan masyarakat gitu, terutama di sekeliling saya. Itu banyak sekali orang yang berbisnis dengan membuka sebuah usaha atau lapak. Nah, setelah berjalan beberapa bulan atau beberapa tahun, itu ada orang yang membuka usaha atau lapak itu dengan konsep yang sama seperti kita. Nah, dan kebanyakan juga mereka itu suka berantem gitu Kak, entah karena apa, saya juga nggak tahu. Ya walaupun rezeki nggak tahu kita datangnya dari mana. Nah, tips ini Kak buat kita semua biar menjadi pembisnis yang smart atau cerdas dan pintar itu bagaimana sih Kak cara menanggulangi hal seperti itu? Terima kasih Kak. Adanya bagus. Dari kakak topik dulu ya. Kalau misalkan brandingnya sama, terus oke. Ya, sebenarnya saya juga pernah itu, kalian tahu sate ya, sate Taichan. Nah, itu mungkin di tiap wilayah itu sedikit sedikit ya. Nah, di daerah itu hanya ada dua yang produksi atau menjual tersebut. Nah, mereka sama-sama dengan sate Taichan, terus setelah itu bumbunya beda gitu. Nah, jadi kalau kita memang sama ya, tapi rasanya harus beda. Kalian konsepnya itu harus beda. Konsepan tempat juga mungkin kalian harus membuat yang baru kalau misalkan mereka menyamai atau mungkin tidak sengaja sama. Nah, itu kan merubah itu konsep yang baru. Kalau misalkan kalian di produk makanan, nah itu kalau bisa rasanya itu mungkin harus beda gitu. Kalau kemarin itu kan saingan ya, kita itu saingan, jadi yang di saya itu dibuat bumbu baru, jadi terus ada kayak nanti ada apa ya, promosi yang mungkin beli 2 gratis 1 ya.
kayak misalkan seperti itu. Nah, itu mereka ada datang itu rasanya itu udah beda gitu. Dan itu rasanya tidak sama dengan yang satunya. Setelah itu mungkin ada gratisan apa seperti itu. Nah, konsepnya seperti apa seperti itu. Nah, kita harus paham situasinya gitu. Kalau kita tidak paham situasinya, kita mengikuti alur, kalian kalah gitu. Ya mungkin itu sih dari saya. Mungkin ada tambahan dari Mbak Yunda. Oke, jadi itu adalah pengalaman dari Kak Topik ya. Nah, ini dari pengalaman saya juga. Jadi beberapa kalau contoh nih kalau kakak jualan kuota gitu, Diana jualan kuota kan pasti gimana ya, kesel banget sih kenapa kayak nanti pelangganku diambil lagi di Diana kayak gitu. Nah, orang bisnis itu sebenarnya itu normal banget kayak gitu ya. Dalam skala kecil maupun negara kayak gitu. Pasti perang bisnis itu apalagi Cina kayak gitu kan pasti mereka perang bisnisnya gede-gedean banget. Nah, gimana sih kita agar tetap mempertahankan? Karena memang bisnis itu juga risikonya juga tinggi juga. Tapi karena kalau profit ya juga besar juga kayak gitu. Nah, yang pertama itu produk yang ketika Kak Topik bilang tingkatkan kualitasnya ataupun rasanya ini kayak mungkin makanannya geprek ayam geprek X sama ZZ karena geprek yang ZZ ini nggak cocok ataupun beberapa orang pasti mengatakan saya makan sambelnya ini aja ini udah tahu loh kalau ini sambelnya geprek Z Y kayak gitu. Suatu pelanggan tuh bisa mengingat langsung pasti kayak saya. Nah, yang kedua strategi pemasaran. Nah, strategi pemasaran yang pertama ya kita jangan di situ aja. Mungkin kalau targetnya kalau lawan mainnya kita di kota X kayak gitu. Udah kita ekspansi kayak gitu. Ekspansi lebih dulu ke kota yang lainnya ataupun kita memperluas dari penjualan kita. Nah, untuk yang selanjutnya kalian ngerti nggak sih kalau disuguhkan suatu makanan padahal makanannya sama gitu nasi sama nasi, kalian tuh pasti nasi yang nggak punya merek ataupun mungkin ini bukan underestimate ini ya, mungkin kalau nasi bebek yang di pinggir jalan kayak gitu kesannya kayak gimana? Coba kalau nasi bebek tempatnya dengan sama brandnya kalian tuh memiliki kesan wah kalau ini brandnya bebeknya lebih enak, lebih bersih, mungkin lebih makasih, pokoknya menyenangkan pelanggan kayak gitu. Jadi memiliki kesan kita untuk pembeli itu untuk membeli kita lagi. Jadi oh iya ada tak service nih. Beli itu bukan karena kadang tuh bukan karena sesuatu yang bagus kualitas gitu. Kita membeli itu karena emosi kita melihat kayak logonya bagus, kemasannya bagus gitu. Beberapa orang sih emang yang harus rasa dulu beli makanan. Tapi kalau contoh ya kalau mungkin cewek-cewek ini ataupun cowok mungkin ada sepatu nih cocok, nah kayak gitu. Terus selanjutnya ini banyak apa ya kayak gitu. Pasti setelah itu kita harus membaca dari bagaimana pembeli itu membeli ataupun mereka itu sebagai pembeli. Kalau aku sebagai pembeli itu aku mau membeli sesuatu atau makanan yang seperti apa sih itu harus dipikirkan ulang jika ada kompetisi seperti itu. Gitu. Nah, itu saja dari siapa tadi? Muhammad Arif Wahyudi. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban dari Kak Yulinda dan Mas Taufik. Bagaimana Adek Arif?
Iya Kak, jadi apa ya, kayak mengelola inovasi baru Kak ya, jadi biar kita ada tingkatannya gitu. Nah, tapi gini Kak, kalau semisalnya kita apa, kita buka promo ya, kita buka promo terus-menerus, kayak kasusnya yang di supermarket Giant gitu, kan itu kan ada pesaingnya kayak Hypermart, kayak apakah tidak takut kebanyakan promo dan segala macam Kak? Di sepuluh kita Kak Taufik, nanti saya biasanya yang kedua. Soalnya cerewet saya itu. Baik, dari mungkin Kakak Taufik untuk menjawab. Nah, kedua dari Mas Arifin. Baik. Untuk pertanyaan tadi apa ya? Saya kurang dengar ya. Soalnya sinyalnya agak buruk. Itu pertanyaannya begini Kak Taufik. Apakah tidak ada ketakutan untuk melakukan promosi yang terlalu sering? Misalnya jadi contohkan tadi itu perusahaannya ada salah satu perusahaan di Indonesia itu yang mengalami gulung tikar karena sering-sering melakukan promosi. Itu Kak Taufik. Terima kasih. Oke, baik. Baik ya, saya jawab. Ya, jadi untuk promosi ya kita tidak janganlah sering lah gitu loh. Nah, jadi kita buatlah ya mungkin dalam setahun itu berapa kali itu bisa. Soalnya yang mungkin mereka apa yang konsumen inginkan itu kan pasti ada giveaway, kayak misalkan giveaway gitu ya atau gratisan. Nah itu yang biasanya membuat rame gitu, soalnya yang ditunggu-tunggu ya itu gitu. Nah kalau misalkan takut masalah kayak yang Giant tadi ya, itu yang gulung tikar itu sebenarnya mindset dari pelaku usahanya. Nah, kalau mereka yakin, mereka memiliki perencanaan yang matang, mereka memiliki target yang bagus lah intinya gitu. Nah itu pasti mereka memiliki cadangan atau kayak misalkan cara plan kan tidak hanya plan A saja gitu kan, ada plan B, plan C, sama plan D dan lain sebagainya. Nah kalau misalkan plan A itu dirasa kayak misalkan kita promosi untuk menyaingi yang satunya itu atau biar persaingan kita benar menang gitu ya. Kita itu kalau nggak bisa, kita pindah ke plan B gitu. Plan B tapi ya nggak ke promosi juga gitu. Kita cari kalau misalkan promosi ini tidak mengena, jadi apa yang perlu kita lakukan? Kita dapat mengadakan rapat
misalnya apa sih kekurangan kita dan apa yang membuat kita itu sulit berkembang gitu, apa yang membuat masakan atau kayak misalkan brand dari sebelah itu lebih bagus daripada kita gitu. Apa nilai dari brand tersebut hingga memiliki nilai yang ratingnya di pasaran itu tinggi gitu. Ya mungkin kita lebih membuka diri lah intinya gitu, membuka diri, kita bisa tanya mungkin dari konsumen ini kurangnya apa gitu ya, mungkin kita bisa uji juga misalkan seorang pembeli yang sudah membeli ke sana dan juga membeli ke kita kayak misalkan gitu, kita tanya bagaimana, apakah perbedaan dari keduanya itu termasuk strategi juga ya, bukan maksudnya kita mencuri resep atau mencuri cara dari mereka, cuman kita harus tahu juga lapangannya seperti apa gitu, terus targetnya nanti yang mereka tuju dan kita tuju itu bagaimana gitu, kita harus tahu seluk-beluknya juga gitu. Kalau kita ingin maju ya kita harus berkembang, jangan berdiam diri di tempat yang sama ya. Kita itu harus maju lah intinya gitu, karena ya lupakanlah masalah yang sebelumnya dan perbaiki masalah yang sebelumnya, karena masih ada masalah lain yang akan menanti kita seperti itu. Jadi seperti itu ya mungkin ya. Oke, baik. Kakak lanjutkan ya. Langsung aja ya moderator ya, gak sabar. Jadi terima kasih ya untuk moderator dan Kakak Topik. Jadi terima kasih untuk pertanyaannya dari Arif Habibie ya. Jadi kakak tadi konfirmasi, benar gak sih Giant ini tutup karena marketingnya pemasaran? Jadi ternyata nggak sepenuhnya ya jadi untuk marketingnya. Jadi karena kakak adalah pelaku pasar modal saham, jadi kakak lihat nih untuk perkembangannya. Kenapa tutupin Giant? Karena melihat potensi bahwa sekarang pandemi dan juga pandemi ini membuat kinerja dari Giant-nya sendiri ini adalah turun atau profit, dan kalaupun diteruskan menerus Giant kan bisa menanggulangi kerugiannya. Atau kita mau bisnis ya untung lah, kenapa kalau bisnis rugi ya udah kita lepasin kayak gitu, untuk pimpinannya seperti itu. Nah yang kedua, adanya kecenderungan masyarakat sekarang itu kalau belanja itu kemana? Sekarang bukan ke dari Giant, hypermart gitu. Sekarang kecenderungannya kalau nggak di toko terdekat karena ada PPKM ataupun ada sehingga adanya pemikiran Giant ini ditarik itu adalah itu. Nah yang ketiga, PT Hero Supermarket ini memiliki sesuatu mungkin kayak strategi atau bisnis plan gitu. Kan Hero ini kan bukan hanya punya Hero Supermarket, PT-nya itu melihat peluang bahwa Giant kalau dipertahankan terus ini kedepannya akan rugi. Aku nggak mau kalau rugi terus menerus, sehingga Giant akan memiliki sesuatu uang ke arah yang lainnya. Nah, arah lainnya yang kakak baca ataupun itu akan fokus pada IKEA dan juga Guardian, di mana Guardian adalah tentang kosmetik skincare. Nah, skincare ini saat ini sangat hype-nya ataupun sangat pas puncak-puncaknya kayak gitu, adanya produk baru seperti itu. Nah sama ini IKEA, dimana IKEA ini baru dibangun, pasti kita tahu dong bahwa adanya IKEA, dimana ya sebenarnya IKEA ya, IKEA itu baru ada di Indonesia, sehingga pengennya ini PT ini mau mempelopori IKEA tuh di seluruh Indonesia. Jadi untuk Giant ini beberapa pemasaran aja kayak gitu. Kemana gimana sih pemasaran? Nah, pemasaran ini yang bagus tuh gimana sih? Dialokasikan tuh berapa persennya sih dari kalau seumpama pemasaran itu adalah kita masukkan ke ini
pendapatan biaya tetap kayak gitu. Biaya tetap kita harus mematok, tidak boleh sampai 10% dari biaya keseluruhan produk, ataupun biasanya sih kalau sekarang ya karena kapitalisasi terus juga kompetisi banyak itu tergantung dari perusahaan-perusahaannya menyediakan alokasi berapa persen dari pemasaran seperti itu. Jadi seperti itulah jawaban dari saya ya. Saya akan kembalikan ke kakak moderator. Terima kasih kakak atas jawaban dari Kak Yuninda dan Mas Taufik. Mungkin untuk Arif saya cukupkan ya Dek ya. Ceritanya sudah jelas dan sangat membangun dalam diskusi kali ini. Oke, cukup Pak Moderator. Terima kasih Mbak Mas. Jadi saya punya ilmu baru. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Berhubung sudah ada 3 pertanyaan dari awal sesi sampai sekarang, mungkin saya selaku moderator pada malam hari ini meminta maaf sebesar-besarnya bila mana ada salah kata atau ucap atau ketidaknyamanan dalam berjalannya kajian diskusi bisnis plan pada malam hari ini. Minta maaf sebesarnya kepada Kakak Yuninda dan Mas Taufik Gunazul Akbar. Oleh karena itulah saya izin menutup kajian bisnis plan pada hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, teman-teman bisa melakukan on cam semuanya untuk sesi dokumentasi. Saya persilakan dengan on cam. Bagaimana, apa si dokumentasi sudah mendokumentasikannya? Alhamdulillah untuk dokumentasi sudah dilaksanakan. Mungkin saya cukupkan sampai di sini Kak. Untuk Kak Yuninda terima kasih atas keluangan waktunya, dan Mas Taufik Azizul Akbar terima kasih sebesar-besarnya Mas. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kak, coba nanti serius.